Salam wanita-wanita Allah. Selamat sore. Dan sore ini kita akan beribadah bersama dimanapun kita berada dan apapun keadaan kita saat ini. Mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan tetap menyembah Dia. Dan biarlah kekuatan yang dari Tuhan itu terus ada dalam diri kita semuanya. Perlindungan yang dari Allah yang luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang telah Engkau beri Tuhan pada kami Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami Yesus. Biarlah terus Tuhan kami memuji Engkau. Kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu ada hidup. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan membuka ibadah kami. Haleluya Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini dalam kesempatan yang masih Tuhan beri, sekalipun kami harus beribadah di rumah. Tapi kami bersyukur media atau teknologi yang semuanya ini ada, Tuhan sudah persiapkan. Sehingga kami masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami bagikan. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Hamba-Mu yang karena kasih karunia boleh menyampaikan. Juga para wanita yang sedang di rumah dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan akan menjadi jawaban buat kami semua. Yang fokus, yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore WBI GBI Pasir Koja yang Tuhan kasihi. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah WBI walaupun secara online. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu dalam 20 menit ke depan saya berharap ibu-ibu atau para wanita di Pasir Koja ini sekalipun di rumah, saudara boleh mempersiapkan diri dengan baik, fokus, memperhatikan dengan baik, mempersiapkan firman Tuhan atau Alkitab, baik dari HP ataupun dari Alkitabnya, supaya saudara bisa menyimak, mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini dengan baik. Ya, saya percaya saudara akan diberkati. Saya juga akan merasa senang kalau di antara saudara mau mencatat, karena dengan mencatat saudara akan bisa lebih lagi mempelajari, ya. Kecuali kalau daya ingat saudara memang hebat. Oke, boleh saudara tidak mencatat. Ya, hari ini saya mendapatkan satu tema yang cukup luar biasa dengan judul Ibu, Mengapa Engkau Menangis? Ya, ketua WBI saudara seorang yang mungkin orang teater, ya, sehingga judulnya pun agak dramatisir sekali gitu ya. Ya, Ibu, mengapa engkau menangis? Saya akan bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya berharap ibu-ibu boleh mengikuti pembacaan ini. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria."
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Amin. Wanita yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat cerita ini akan lebih pas dan kita akan lebih memahami kalau kita melihat seluruh dari pasal 20 ini. Di dalam ayat yang pertama kalau kita lihat bahwa dikatakan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Jadi ini menggambarkan bahwa Maria memang sudah terlebih dahulu pergi ke kubur Yesus. Dia mendapatkan batu telah terguling dan ia berpikir mayat Yesus telah diambil orang. Mayat Yesus telah dicuri sehingga ia berlari kembali menemui murid yang lain. Dan yang ditemui adalah Petrus dan Yohanes. Untuk bersama-sama mari kita lihat ke kubur. Karena mayat Tuhan Yesus kita sudah hilang. Kemudian setelah mereka tiba, Petrus dan Yohanes pun masuk. Dia melihat bahwa benar Yesus sudah tidak ada. Yang sisa adalah hanya kain kapan yang sempat membungkus Yesus pada waktu dikuburkan. Itu yang tergolek. Mereka sedih, saudara. Mereka kecewa. Kita tahu di dalam satu ayat dikatakan bahwa mereka kembali. Ya, para murid yang dua ini kembali pulang. Sementara Maria tinggal di situ, saudara. Maria berdiri di situ di dalam ayat yang ke-11. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sementara ayat yang 10 dikatakan lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi Petrus dan Yohanes setelah melihat Yesus hilang, ya udah terima keadaan. Dia mungkin pulang dengan kecewa. Bahkan dikatakan dalam ayat lain dia kembali menjadi nelayan. Sementara Maria saat itu ketika dia melihat kubur kosong, Yesus hilang, dia tidak pergi. Tapi dia tinggal di situ dan dia kembali masuk ke kubur itu sambil menangis, saudara. Saudara, ini menunjukkan keteguhan dan kesungguhan kasih sayang Maria Magdalena terhadap pribadi Yesus. Di mana ada kasih yang sejati, di situ ada kesetiaan yang teguh dan tekad untuk terus melekat kepadanya. Di mana ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengenal dan bertemu dengan Kristus, Anda akan mendapatkannya. Hosea 6 ayat yang ketiga berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oleh sebab itu para wanita yang dikasihi Tuhan, para ibu-ibu, milikilah hati yang haus dan lapar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini mungkin kita sedang merasa kehilangan Tuhan. Kita merasa seolah-olah Tuhan pergi dari hidup kita. Seolah-olah Dia jauh bahkan telah hilang dari kehidupan kita. Tuhan akan menghargai setiap usaha yang kau lakukan untuk mendapatkan Dia. Matius 7 ayat 7, satu ayat firman Tuhan yang tentu sudah kita hafal. Berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ini membuktikan bahwa Tuhan kita tidak pernah menyuruh kita mencari sesuatu yang tidak dapat kita dapat temukan. Tidak menyuruh kita untuk meminta kepada Tuhan dan sesuatu yang Tuhan tidak bisa berikan kepada kita. Menyuruh kita mengetuk pintu, satu pintu yang tidak bisa dibukakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti menjawab. Tuhan kita adalah Tuhan pasti yang bisa memberikan apa yang Dia perintahkan. Kalau Dia menyuruh, pasti sesuatu akan kita dapatkan. Saudara, kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Hari ini beberapa hari yang lalu kita memperingati kematian Tuhan. Minggu kita memperingati kebangkitannya. Tetapi Dia sekarang sudah ada di atas, di surga bersama dengan Bapa. Bahkan Dia memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Yesus telah bangkit. Dia telah menang atas maut. Dia telah hidup kembali naik ke surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksud saya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Meskipun sambil menangis, Maria tetap masuk menjenguk ke dalam kubur. Artinya orang yang akan menemukan dan mendapatkan jawaban adalah mereka yang mencari dengan tulus. Mereka yang mencari dengan sungguh-sungguh, tidak berputus asa. Walaupun harus dengan cucuran air mata.
Saudara, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat adalah satu teguran atas tangisannya. Berkata, mengapa engkau menangis? Sedangkan engkau mempunyai alasan untuk bersuka cita. Tapi Maria terus mengungkapkan kesedihannya dengan mengatakan, Tuhanku sudah diambil orang. Maria merasa kehilangan seorang pribadi yang telah merubah kehidupannya. Dan sekarang ia seolah berjalan sendiri dalam kegelapan. Dia berkata, mungkin siapa yang akan memulihkan semangat yang patah seperti ini. Saudara lihat, percakapan dengan malaikat berlangsung. Dan Maria sedang memberitahukan permasalahannya. Ketika itu, saudara, kalau kita tadi sudah baca, sebelum malaikat memberi jawaban, Kristus sendiri yang turun tangan. Yesus sendiri yang menyapa Maria pada saat itu. Walaupun pada awalnya Maria menyangka bahwa itu adalah penjaga kubur, saudara. Maria seolah tidak puas melihat kubur kosong, kecuali dengan melihat sendiri pribadi Kristus. Orang yang seperti ini, saudara, yang akan dipuaskan dengan hal itu. Dia tidak akan pernah berkata kepada jiwa yang hancur, kepada jiwa yang sedang patah, kepada jiwa yang sedang sedih datang kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah berkata, engkau mencariku dengan sia-sia. Kristuskah yang akan engkau temui pada saat ini? Maka Kristuslah yang akan engkau dapatkan. Kristus dalam menyatakan diri seringkali berbuat melebihi apa yang mereka harapkan. Ini perlu kita perhatikan. Maria rindu hanya melihat mayat Yesus. Dia katakan, kalau Tuhan ambil, tunjukkan di mana mayat Yesus. Maria hanya ingin melihat mayat Yesus. Tetapi yang terjadi, saudara, ia melihat bahwa Yesus hidup. Demikianlah dia berbuat bagi umatnya. Bagi saudara yang berdoa melebihi, dia akan menjawab melebihi apa yang kau minta dan pikirkan. Bukankah Efesus 3 ayat 2 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saat ini mungkin kau sedang menangis. Melihat keadaan yang tidak menentu. Masa depan yang seolah gelap. Keadaan yang semakin sulit dan menakutkan. Seperti berada di area kuburan. Semuanya membuat kita menjadi takut dan khawatir. Ingat, Yesus sudah bangkit. Dia hidup. Dengarkan suaranya. Dengarkan janjinya. Jangan terpengaruh dengan apa yang dunia sampaikan pada saat ini. Apa yang dunia sedang beritakan pada saat ini. Baca dan renungkan firman Tuhan. Perkataannya sendiri. Roh Kudus akan mengajarkan. Roh Kudus akan mengingatkan kepadamu. Firman Tuhan, saudara, tidak mengubah hidupmu. Tetapi firman Tuhan akan mengubah pola pikirmu. Pola pikir ilahi yang mendatangkan iman dan pengharapan di dalam Kristus. Ini yang firman Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Ini yang akan dilakukan oleh firman Tuhan ketika kita membaca firman. Ketika kita membaca, kita akan menemukan janjinya. Dan Roh Kudus akan mengingatkan. Tatkala kita menghadapi sebuah persoalan yang berat. Tatkala kita menghadapi sebuah situasi yang sulit. Kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Ada janji Tuhan yang menyertai kita. Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab kepada engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ada satu pada saat-saat ini yang perlu kita lakukan adalah mari kita berpikir jernih dan gunakan akal sehat. Berpikir jernih dan berpikir dengan akal sehat. Berpikir jernih supaya kita memiliki perspektif yang benar dengan situasi yang ada. Saudara, kenapa pada saat ini diingatkan bahwa kita harus rajin cuci tangan. Supaya kita bisa bersih dari virus-virus yang ada. Kuman-kuman yang menempel di tangan kita. Dan kita menjadi sehat. Demikian juga dengan pikiran kita saat ini. Kita perlu dibasuh oleh firman Tuhan. Firman Tuhan seperti air yang mengalir. Dia akan membersihkan akal kita. Membersihkan pikiran kita. Supaya pikiran kita selalu bersih dari virus jahat yang membawa kepada pikiran, kepada ketakutan, kecemasan. Apa saudara yang membedakan worry dan concern? Worry itu adalah kekhawatiran. Memiliki penekanan negatif. Menyebabkan rasa takut dan cemas. Sehingga manusia menjadi tidak produktif. Mereka menjadi diam. Kemudian stres. Mereka merasa persoalan ini tidak dapat dia tanggulangi. Tidak dapat dia hadapi. Sehingga dia hanya mengeluh. Dia hanya diam dan dia hanya mungkin menyalahkan orang lain. Tetapi concern atau keprihatinan adalah kondisi di mana kita sadar dengan tantangan yang ada. Sehingga kita menjadi kreatif dan berpikir untuk bisa melewati masalah yang ada. Oleh karena itu mari kita perlu memiliki pikiran yang jernih. Sehingga kita bisa melihat persoalan lebih jelas. Kita perlu menggunakan akal sehat kita. Tuhan beri kepada kita akal supaya kita
jaga akal itu tetap sehat. Sehingga dengan akal sehat kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, menangis tidak disalahkan oleh Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan sebagai ekspresi kita bahwa Tuhan, aku tidak bisa menghadapi semua itu seorang diri. Tapi saudara perlu ketahui, mari Tuhan sudah berikan janjinya. Tuhan sudah memberikan jawabannya. Setialah membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Seperti Maria, dia tidak berhenti ketika dia tahu kuburnya sudah kosong. Ketika dia berpikir bahwa Tuhannya hilang, dicuri orang. Tapi dia tetap ada. Hingga Yesus menampakkan diri sehingga dia mendapatkan satu kekuatan. Dia pergi, dia beritakan itu kepada orang lain. Hari ini saya berharap para wanita di GBI Pasir Koja menjadi wanita-wanita yang kuat. Wanita-wanita yang mendapatkan jawaban, yang mempunyai jawaban bagi para wanita lain yang sedang mengalami kekhawatiran dan mereka sedang menangis. Saudara sama menangis, tapi saudara menangis dan sudah mendapatkan jawaban dari firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau mengajak kita sekalian, ayo sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangan saudara. Saya akan berdoa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus. Menyertai saudara-saudara sekalian. Menyertai keluarga saudara. Dimanapun engkau berada saat ini. Sekarang ini. Dan sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.